Ngope putih teman-teman. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jika Langsung nyambung. nyambung langsung semua kau Iya, bertemu kayak konser iya. malah. Iya. Nah, itu Sama yang satunya itulah yang Farel yang viral. oh Itu iya, apa Farel itu? yang viral ya. Apa ya? Dibanding Banding. ya itu Iya. itu menurut saya kan berarti kan anak suka dengan hal itu. Zamannya anak juga TikTok dan kawan-kawan itu kan. Berarti kita sebagai guru harus menyesuaikan pelajaran di Iya. kelas gitu ya. Dia punya skill menyanyi yang bagus. Diundang Pak Presiden. Iya. Kamu mau nggak? Itu salah satu bentuk motivasi kan. Dan bilang seperti itu butuh skill nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Alhamdulillah teman-teman, baiklah. Kali ini saya ngobrol santai lagi dengan salah satu guru yang ada di sekolah mana Pak? Di SDN Kasin. SDN Kasin. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan tentang apa pengalaman yang telah mengubah pandangan Pak Ulin sendiri terhadap kehidupan. Oke, terima kasih. Sebetulnya dalam kehidupan ya, banyak pengalaman sekali yang saya alami. Cuman beberapa hal yang salah satu hal yang menjadikan saya berubah. Awalnya dulu waktu masih siswa terus mahasiswa itu saya merasa bahwa saya harus berjalan itu sebagaimana kadar jalan itu. Jadi saya harus saklek, saya harus tegas, saya harus sesuai dengan ketentuan tekstual gitu ya. Tapi setelah beberapa lama setelah pengalaman mengajari saya, akhirnya saya kaku, itu kurang baik. Kaku kurang Baik ya. Kaku dalam tanda kutip seperti ini. Umpama ada peraturan yang mengharuskan saya berdiri terus, saya berdiri terus. Nah, saya kan bukan tentara. Iya. Nah, gitu kan. Padahal dalam hal pendidikan karakter manusia itu dibentuk dengan beberapa hal kan. Termasuk ikan, cara ikan belajar berenang. Masa kita mengajari ikan berenang padahal dia sudah bisa berenang. Iya. Ya, sama seperti itu ya. Dulu banget sampai beberapa organisasi saya ikuti, saya merasa saya harus menjadi orang yang visioner. Jadi saya harus mempunyai tujuan yang saya inginkan. Saya harus berambisius kan gitu. Saya mengikuti beberapa organisasi, pengalaman, ternyata orang yang ambisius seperti saya sendiri juga menurut saya kurang baik juga. Kenapa? Saya kurang melibatkan Tuhan. Saya melibatkan diri saya sendiri agar mencapai tujuan tersebut. Itu yang menurut saya kamu lu punya Tuhan, kamu lu punya yang menciptakan kamu. Masa kamu mentuhankan diri kamu sendiri? Kamu menganggap kamu bisa? Memang benar, harus kita menganggap diri saya harus bisa. Tapi ada yang mengatur, menskenariokan semuanya itu kan, yaitu Allah kan gitu. Allah itu sama. Akhirnya saya juga menyimpulkan, berarti rencana apapun, saya tetap membuat rencana. Iya. Tapi nanti berhasil atau tidaknya itu terserah Allah yang Maha Kuasa kan gitu. Iya. Itu seperti itu. Jadi yang merubah saya yaitu yang awalnya dulu saya kaku, saya harus sesuai dengan ketentuan, saya harus sesuai dengan aturan. Sekarang ya wales lah. Kalau bisa dibuat seperti seperti halnya kita makan dengan tangan, ya nggak masalah. Nggak harus makan dengan sendok kan gitu kan ya. Ya mungkin seperti itu Pak Odin. Itu sebelum menjadi seorang guru atau? Ya, itu ketepatan sebelum saya menjadi seorang guru dan sebelum menjadi guru PAI ini ya lebih tepatnya. Dulu sebenarnya sudah jadi guru tapi guru ngaji. Dan itu apalagi didikan dulu saya juga punya nyantri, didikan di pesantren kan juga ketat ya. Jadi harus A, B, C kan gitu. Jadi harus sesuai dengan koridornya. Kalau tidak sesuai ya udah kena hukum kan seperti itu. Itu yang mungkin membuat diri saya ini terbentuk. Tapi
menurut saya itu masih fase dalam, kalau kita membahas masalah syariat ya, kita masih fase syariat. Jadi kita harus sesuai dengan ketentuan fikih. Padahal masih ada level yang lebih tinggi dari syariat kan. Ada ma'rifat, hakikat dan kawan-kawannya itu kan. Nah, saya mencoba belajar lagi menjadi orang yang baik itu mudah. Yang penting kita jangan berbuat maksiat, kan itu simple. Hal-hal simpel seperti itu berarti kan menandakan bahwasanya manusia itu tidak harus saklek banget gitu loh. Ya kita tekstual ada ketentuannya seperti Al-Quran, hadis. Selain itu mungkin sunatullah juga untuk berijtihad menentukan jalan hidupnya masing-masing. Hidup yang baik itu gampang, tapi yang sulit itu kan jalanin. Menjalanin ya bisa jadi. Sebetulnya bukan gampang ya. Agama itu kan mudah, tapi jangan dibuat mudah. Jangan dipermudah, jangan disepelekan. Pak Ulin dan juga Pak Udin. Kalau teman-teman ada yang manggil AA Ulin, ada yang manggil Pak Niam juga, ada yang manggil Niam juga, banyaklah seserah. Panggilan itu kan ya namanya panggilan ya. Mau yang penting saya anggap panggilan itu adalah panggilan sayang ya. Tadi sudah dirumuskan oleh Pak Ulin sendiri bahwa yang pertanyaan yang pertama saya tadi udah disimpulkan. Terus yang selanjutnya Pak Ulin ya, apa tujuan hidup Pak Ulin sendiri sehingga bisa menjadi public figure kepada anak-anak? Satu kata menurut saya, bahagia. Bahagia. Apapun kalau kita lakukan dengan cara bahagia, kita lancar ya, lancar. Bahagia itu kan banyak faktornya. Bisa melalui karena hobi, bisa atau karena kegemaran, hobi kegemaran sama ya. Atau karena skill yang kita miliki. Jadi kalau semua ini dilakukan dengan cara sesuai ini tadi, maka kita bahagia. Kalau bahagia, materi apapun yang akan datang, maksudnya entah itu uang, entah itu barang, entah itu apa yang awalnya kita harapkan itu bisa menjadi kesekian. Kesekian dalam tanda kutip tidak menjadi yang prioritas gitu. Karena apa? Value dari bahagia itu tidak hanya masalah uang. Nah, itu. Tidak hanya masalah uang. Nah, ketika berhadapan dengan anak-anak, yang pertama kali saya lakukan tentu bahagia. Bahagia. Awalnya anak-anak kita ajak ice breaking dulu, kita ajak bermain terlebih dahulu. Ya tetap doa dulu kan ya. Kalau kita guru agama kita ada doa, membaca juz amma dan kawan-kawannya. Setelah itu kita buat anak-anak bahagia. Dengan cara apa? Mungkin berikan tebak-tebakan juga bisa, ya kan? Atau kita ajak bermain hal yang sambil-sambil, atau kita ajak refleksi tentang diri kita masing-masing, atau kita stand up, apalagi sekarang stand up bisa, rumah nggak masalah. Itu menurut saya langkah awal saya untuk bisa bersharing, mendampingi anak-anak dalam belajar, terutama belajar ilmu agama Islam seperti itu. Jadi kuncinya adalah bahagia dulu. Bukan berarti bahagia ketika kita mempunyai uang yang banyak itu belum tentu bahagia ya. Belum tentu bahagia. Walaupun saya belum punya uang 1 miliar ya. Mungkin kalau saya punya uang 1 miliar juga bisa jadi bahagia. Tapi kita kan belajar tidak melulu dari kita sendiri. Bisa jadi dari orang lain. Kita nggak tahu ternyata uang 1 miliar itu dari hasil utang, atau dari hasil apapun, ataupun dari hasil kerja keras. Tapi saya merasa kebahagiaan untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga itu tidak hanya uang. Mungkin dengan kita senyum, kita juga bisa mensugesti diri kita untuk bahagia. Senyum bersama dengan semua orang, itu juga bisa membuat kita bahagia. Itu juga bisa. Nah itu teman-teman, bahagia itu bukan berarti kita punya kekayaan kayak orang yang mempunyai mungkin Honda Jazz dan lain sebagainya itu ya. Dan uang bermiliaran atau ratusan juta itu kan belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan itu menurut hak masing-masing adalah bagaimana cara pandang kita sendiri. Misalkan saya hobi membuat mungkin podcast seperti ini, terus bisa bahagia. Kebetulan sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Ya, tanggal 4 berarti kalau PNS kan istilahnya PNS, kalau biasanya itu tanggal muda lah. Berarti apakah Pak Ulin sendiri sudah terima gaji dan juga bahagia? Tahu kemarin itu ada, mohon maaf,
kelunding telat. Iya. Oh iya, ada kelundingnya masalah. telat. Itu sebetulnya tidak kelunding telat. Itu tanggal Oktober yang panjang. Jadi Oktober itu jadi 30 berapa itu? 34, 35. 34 ya. 32, 33, 34. Oh iya, Oktobernya jadi 34. Oktober 34. Iya, yang seharusnya mungkin sampai 30 atau sampai 31 gitu. Itu mungkin ini Oktober spesial. Sebelum nanti kita lanjutkan untuk ngobrol pertanyaan terakhir, Ya. sebaiknya kita minum dulu. Siap. Ngopi putih, teman-teman. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suasananya hujan-hujan gimana gitu ya? Iya. Mungkin ya. Hujan, tapi alhamdulillah ya, syukuri aja meskipun suasananya telat gajian atau kelunding. Jadi sesuaikan dengan cuaca yang ada. Cuaca yang ada, betul. Ini yang terakhir, yang ketiga, Pak Udin ya. Nah, bagaimana pesan-pesan Pak Udin kepada guru dan masyarakat sekitar yang berada mungkin di lingkungan sekolah? Kan ada di lingkungan sekolah kan ada bermacam-macam lah. Ada kita sebagai guru, terus wali murid dan juga siswa. Nah. Jadi gini Pak Udin, guru itu kan juga panggilan ya. Tidak semua orang bisa memiliki atau bisa punya peran sebagai guru. Mungkin Pak Udin sendiri selain juga guru, Pak Udin juga punya keahlian terkait tentang upload konten. Ya, itu tidak semua orang bisa memiliki keahlian tersebut ya. Jadi dari guru di Kota Malang menurut saya beberapa kan nggak banyak. Itu menurut saya sudah menjadi nilai plus. Nilai plus ya, nilai plus. Jadi mungkin kalau Anda jenengan semuanya berprofesi sebagai guru, ibarat kita sudah punya tangan, sudah punya kaki, kita harus punya satu lagi, apa itu skill. Skill itu yang akan mewarnai kita nanti sebagai guru. Entah itu skill apapun, entah itu skill dalam hal seni, entah itu skill dalam hal seni musik tadi ya, bisa jadi ya. Atau dari segi olahraga juga. Berarti salah satu yang disebutkan seperti konten itu skill gitu kan? Menurut saya skill apa? Skill kemauan untuk mengkonten. Konten sehingga bisa silaturahmi ke teman-teman. Iya, itu juga kan berarti tujuannya selain tidak hanya mengkonten kan, tapi juga silaturahim. Iya. Coba kalau kita nggak seperti ini, apa kita bisa silaturahim lebih lanjut? Kan tidak bisa kan? Mungkin bisa, tapi tidak sampai terekam. Ya kan, itu juga. Jadi pertama harus skill. Saya yakin tidak hanya guru yang harus punya skill, semua orang. Meskipun semua itu orang. Mungkin lulusan SD. Bisa punya skill. Jadi skill itu harus membuat jati diri kita. Kita ini mau apa? Kita ini mau ngapain? Terus kita hidup itu untuk apa? Kan gitu. Yang membuat kita tetap berjalan. Ya kan kaki, ya. Tapi apa kita hanya berjalan saja? Kan enggak kan? Kita harus berjalan sesuai dengan irama apa yang terjadi. Mau jalannya lika-liku, kita harus jalan lika-liku. Sama sebagai guru, ya kan? Apa yang harus dilakukan agar semuanya bisa tercover ya kan? Apalagi sudah berumah tangga atau sudah punya kesibukan masing-masing, yaitu tadi skill. Kalau saya pribadi, karena saya alhamdulillah kemarin sudah belajar manajemen juga di UIN Malang. Jadi selain guru agama, saya juga ngambil manajemen pendidikan Islam. Oh, di UIN. Di UIN itu banyak yang saya dapat, termasuk halnya ilmu manajemen. Saya merasa, oh ternyata skill saya adalah mengelola. Sehingga di rumah itu saya atur sedemikian rupa. Mengelola keuangan gitu ya? Banyak, tidak hanya keuangan, mungkin jadwal kegiatan kita yang selama ini orang-orang menganggap dalam kehidupannya biasa saja. Wes kita ikuti sebagaimana air mengalir, ya kan? Padahal sebetulnya air mengalir itu pun punya tujuan. Masa kita mengalir? Iya. Kita nggak punya tujuan kan itu. Air mengalir, dia mengalir terus. Tujuannya kemana? Sampai laut ya? Laut. Sampai laut. Kalau kalinya atau sungainya besar. Nah, itu kan dia punya tujuan. Masa kita juga ikut mengalir, tapi kita nggak punya tujuan.
kan gitu kan. Oh iya. Ya, Paham. sama. Lah, tujuan itu kita harus bentuknya dengan cara apa? Dengan cara melatih skill. Walaupun tidak guru, walaupun dia apa, kalau dia punya skill sudah nilai plus. Yang pertama skill, tapi skill ini harus didampingi dengan adab atau apa namanya, unggah-ungguh kalau Jawa ya, atau tata krama, atau apalagi istilahnya, budi pekerti ya. Iya. Nah, kalau di kita budi pekerti ya di agama Islam. Jadi ada budi pekerti yang baik. Jadi peran kita punya skill dengan berbudi pekerti yang baik, dengan punya skill berbudi pekerti yang tidak baik, itu akan berbeda di pandang masyarakat. Skill itu menjadi hal yang menurut saya penting dan harus digunakan. Agar apa? Kita belajar dengan anak-anak. Kalau kita punya skill mengajar yang baik, kita mengajak mereka belajar dengan baik, nyaman. Tapi kalau kita nggak punya skill, cukup datang, terima gaji, ya kan? Datang mengajar, terus pulang, kira-kira value apa yang dihasilkan anak? Campur andilnya skill itu menurut versi saya ya, itu sangat besar. Untuk mengoptimalkan belajar mengajar yang ada di sekolah, saya memberdayakan anak-anak. Bukan memanfaatkan ya, saya memberdayakan anak-anak. Oh beda, memanfaatkan dan memberdayakan. Ya. Kalau memanfaatkan seperti mumpung ada anak-anak, Iya. saya suruh gitu ya. Tapi itu kalau memberdayakan seperti apa itu? Kalau memberdayakan itu ada mutualisme, ada timbal balik. Jadi umpama kita memberdayakan anak di dalam teori pendidikan, kadang kan ada fokus group discussion. Jadi anak-anak disuruh diskusi, atau kalau enggak kita buat guru kecil. Iya. Jadi anak yang sudah bisa nanti bisa memberikan pelajaran kepada yang belum bisa. Itu kan salah satu teknik. Iya. Teknik itu diperlukan skill juga kan. Iya. Jadi agar teknik itu berjalan dengan lancar, kita perlu mendesain. Nah, desainnya itu kita butuh skill. Iya, berarti bukan cuman kita yang sebagai guru yang bergerak, tapi kita pergerakan anak tersebut. Pergerakan anak tersebut. Iya. Terus mengendalikan anak itu juga butuh skill ya. Iya. Iya, butuh kan? Wah, butuh itu. Karena tidak semua guru juga bisa berkomunikasi dengan lancar kan? Dengan lancar. Iya, benar ya. Sedangkan ilmu komunikasi itu juga tidak mudah. Apalagi dengan anak-anak. Apalagi anak-anak kids zaman now ya. Oh, iya. Yang sekarang mohon maaf sudah TikTok. Ya, kemarin tak suruh coba itu anak-anak. Anak-anak coba Asmaul Husna. Wah, pertengahan munyer banyak salah. Tapi coba yang itu jika langsung nyambung langsung semua kau bertemu kayak konser malah. Iya. Nah, itu sama yang satunya itulah yang viral yang viral. Oh iya, viral yang viral ya. Apa ya? Banding. Ya, itu menurut saya kan berarti kan anak suka dengan hal itu. Zamannya anak juga TikTok dan kawan-kawan itu. Berarti kita sebagai guru harus menyesuaikan pelajaran di kelas gitu ya. Harus, kalau bisa berarti gini. Apa yang menjadi kesan anak-anak? Ternyata anak-anak sedang viral masalah apa tadi viral ya kan. Kita ajak berpositif. Oh, ternyata itu loh, kamu lihat Farel umur sekian, dia punya skill menyanyi yang bagus. Diundang Pak Presiden. Iya. Kamu mau nggak? Itu salah satu bentuk motivasi kan. Dan bilang seperti itu butuh skill nggak? Iya, betul. Gitu. Jadi menurut saya skill di dalam mengajar itu sangat diperlukan. Begitu Pak Udin. Oh gitu ya. Semoga bermanfaat. Amin, Terima kasih kepada Pak Udin yang sama-sama sudah berkesempatan dan juga meluangkan waktu podcast bersama saya ngobrol santai ya. Siap. Semoga bermanfaat teman-teman. Amin. Cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan komitorik. juga terhibur. Bagi Amin. kalian semua, salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asia.